Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi turun tipis ya, 0,72%. Dengan total crypto market cap sebesar 2,24 triliun US dollars. Dan kalau kita lihat, Bitcoin sekarang trading di angka 48.962. Walaupun mungkin terlihatnya sedikit lebih rendah daripada kemarin, tetapi berita baiknya adalah Bitcoin kemarin bisa close weekly di atas dari 49.000 dan bahkan dia close di atas dari 50.000 walaupun tipis ya. Jadi weekly close kemarin itu dia close di tepatnya 50.109 US dollars. Dan kalau seperti itu, jangan-jangan nih data dari dua crash terakhir itu ada seperti angka magic ya, yang pernah gue bahas di beberapa DCWT kemarin. Pasti nggak mantul di situ? Ya nggak pasti gitu ya, tetapi cukup unik buat kita lihat. Di mana sebelumnya di Juli sini dia terpantul sebelumnya menemukan support di 29.000. Lalu ini saat Nayib Bukele menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di El Salvador, dia pun drop dan terpantul di daerah 39.000. Nah, sekarang pertanyaannya apakah jangan-jangan 49.000 akan menjadi titik pantulan lagi bagi Bitcoin atau tidak? Nah, buat lebih jelasnya nanti kita bahas secara TA-nya di belakang. Sekarang kita akan masuk ke newsnya dulu. Oke, berita pertama kita. WhatsApp mendukung pembayaran untuk cryptocurrency. Langsung masuk ke beritanya. Meta tertarik pada cryptocurrency. Meta itu adalah Facebook ya, dulunya Facebook. Sekarang sudah mengganti nama jadi Meta. Perusahaan yang sebelumnya mencoba meluncurkan cryptocurrency sendiri yang disebut Libra, tapi karena berbagai rintangan akhirnya layanan tidak berhasil dan diubah menjadi Diem. Itu sekitar 2018-an seingat gua ya, di mana waktu itu Facebook ingin masuk ke dunia cryptocurrency tetapi dijegal oleh para regulator di Amerika Serikat ya. Meski demikian, Meta tampaknya belum menyerah pada rencana kriptonya. Karena WhatsApp yang dimiliki Meta baru-baru ini mengumumkan mereka akan meluncurkan fitur pembayaran cryptocurrency di Amerika Serikat dari sejumlah kecil pengguna ya. Nah, ini node-nya baru di Amerika Serikat ya. Jadi bagi kita yang punya WhatsApp di Indonesia belum bisa tentunya ya. Jadi masih testing juga lah bisa dibilang. Nah, sistem pembayaran akan dilakukan melalui integrasi dengan Novi, dompet digital yang dimiliki oleh Meta, dan akan menggunakan stablecoin Paxos Dollar yang terikat dengan dolar Amerika Serikat. Nah, buat yang nggak tahu, Paxos ini juga memiliki produk lain selain dari Paxos Dollar. Dia juga memiliki BUSD atau Binance US Dollar ya. Dan selain itu juga pengguna dapat mengirim dan menerima pembayaran cryptocurrency seperti mereka akan mengirim atau menerima media. Jadi, kedepannya ya akan banyak integrasi seperti ini. Application yang kita sering pakai dalam keseharian kita akan mulai mengadopsi cryptocurrency. Karena kenapa? Ya, that's the way of the future. Dan kemudian mereka dapat menarik uang mereka ke bank, di mana mereka akan menerimanya dalam setara US dollars. Jadi akan ditarikin dengan sangat gampang sekali. Jadi kebayang sih zaman dulu kita hanya bisa mengirim uang fisik dulu, harus fisik. Pelan-pelan kita bisa pakai cek. Lalu kita bisa lagi pakai kirim lewat mobile banking dan lain-lain. Sekarang kita bisa kirim uang via WhatsApp ya. Ya itu dia yang membuat kenapa cryptocurrency ini jadi sangat menarik. Karena adopsinya dan cara pemakainya bisa sangat mudah sekali. Oke, dan berita selanjutnya, Bitmart, yaitu adalah exchange yang baru-baru ini kena hack ya. Dan yang kerennya adalah mereka berjanji mereka akan mereimburse para korban hack ini ya. Seperti yang kita tahu, ini terjadi pada tanggal 5 Desember lalu, di mana gue juga sudah bahas. Dan Bitmart ini kena hack sebesar 200 juta US dollars karena hot wallet mereka yang compromise. Dan ini terjadi di Ethereum network dan Binance Smart Chain blockchain mereka, gitu ya. Jadi yang keren adalah mereka akan menggantikan dana tersebut, gitu. Dan respon dari Bitmart adalah mereka akan berencana untuk secara perlahan-lahan merestore services mereka. Ya, bahkan sekarang itu sejak tanggal 7 Desember ini sudah bisa lagi ada penarikan di ETH dan juga ya basically sudah bisa deposit dan withdrawal lagi gitu. Dan selanjutnya juga yang penting pada tanggal 6 Desember Sheldon Xia yaitu adalah founder dan CEO dari Bitmart announce dari Twitter bahwa exchange mereka akan mengkompensasi atau ya basically mereimburse uang yang hilang di dalam insiden tersebut. Dan yang kita lihat juga di sini mereka mengambil beberapa project teams untuk mengkonfirmasi
bagaimana solusinya untuk bisa token swap, dan juga yang paling penting di sini no user asset will be harmed. Jadi tidak ada aset dari para investor yang akan hilang. Nah, ini dia yang mungkin keren dari cryptocurrency, apa ya bisa dibilang ya, cryptocurrency community mungkin ya, di mana exchange yang pada kena gitu ya, seringkali ya mereka mereimburse. Bahkan kasus yang super ekstrim pun, yang paling parah, Mt. Gox itu pun akhirnya ada penyelesaiannya gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang walaupun benar saat di exchange itu bisa kehack seperti ini, tetapi kalau kita di exchange yang benar, di exchange yang tepat, ya mereka bisa mereimburse gitu ya kerugian kita. Ya mungkin begitu, lebih tepatnya bukan kerugian kita, tapi mereka bisa mereimburse hasil hack tersebut. Gitu ya. Jadi pemilihan dari exchange itu penting. Janganlah pakai exchange yang nggak jelas. Kalau exchange kelas dunia, kemungkinan besar kalau terjadi hack seperti ini ya mereka akan reimburse. Contohnya seperti Binance juga pernah melakukan reimburse seperti ini, gitu ya. Oke, dan kita masuk ke chartnya, di mana kita bisa lihat Bitcoin bagus ya, PR-nya satu sudah diselesaikan, yaitu close di dalam atau lebih tepatnya di atas dari MA50 di weekly. Yang kemarin dia close di 50.000, that's good. Ya. Nah, sekarang tinggal masuk ke PR kedua dia. PR kedua dia adalah yang pertama, dia ya stay di atas 50, of course ya. Dan selain dari itu, dia bisa tembus lagi bull support band. Kalau dia bisa lakukan itu dalam seminggu ke depan, that's really good for Bitcoin overall ya. Nah, kalau kita lihat di daily-nya bisa dibilang dia mulai ya, jangan-jangan dia mulai mau menemukan higher high dan higher low ya, tetapi ya lagi belum confirm, masih terlalu pendek datanya. Tapi secara momentum it's quite good ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat lebih ke mikronya, di 4 hourly chart dia sudah mulai menemukan momentum sebenarnya ya. Di daerah sini sudah 2 kali nih. Di dekat-dekat sini, di daerah sekitar 47 ribuan, itu dia mulai menemukan support. Nah, tetapi sekarang ya ini masih dalam masih dalam masa-masa kritis sebenarnya. Kalau dia berhasil menembus sini nih, ini adalah resisten Fibo. Tadinya support tetapi karena tertembus menjadi resisten. Nah, kalau dia bisa mulai masuk ke daerah sini, that's really good for Bitcoin. Sekarang sedang struggling untuk bertahan di atas MA50 ya, di 4 hourly chart-nya. Apabila dia bisa bertahan dulu di daerah situ, that's quite good. Dan kalau buat yang nanya, Bang, beli di daerah mana? Ya sebenarnya masih sama ya. Kalau gua pribadi sih udah ada di harga 49.000 dan juga sudah ada di harga 47.000 gitu. Di antara dua situ. Nah, sisanya lebih baik wait and see karena nggak guna juga kalau kita averaging di daerah yang sama terus. Kalau di daerah yang sama terus ya jadinya nggak efektif menurut gua ya. Jadi PR Bitcoin adalah itu, dan lebih baik lagi kalau dia bisa mulai movementnya seperti ini. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, jadi itu pattern yang kita cari dari Bitcoin. Dan otomatis apabila Bitcoin mulai recover, ya kita bisa lihat yang lain pun akan nanti pelan-pelan naik juga. Gitu. Tapi sekali lagi gue ingin sorotkan, kalau close dia kemarin ya, atau mungkin lebih tepatnya pada hari ini jam 7 pagi, itu bagus ya. Dia close di daerah 50.000 US dollars. Jadi overall, it's quite okay. Dan sekarang kita masuk ke Luna. Dimana kita bisa lihat Luna kemarin terpantul dengan sangat jelas di MA20 di daily. Sekarang pertanyaannya apakah Luna sudah cukup menemukan support atau belum? Gitu. Dan kebetulan ini berarti sesuai dengan perkiraan kita ya, double top akhirnya turun. Nah, tapi setelah double top ini, apakah MA20 ini cukup kuat untuk bisa lanjut lagi ke atas? Gitu ya. Dan kalau gue pribadi sih sudah ada buy limit di daerah MA20 sesuai dengan DCWT gue kemarin-kemarin. Ya, jadi bagi kalian yang sudah pasang pasang buy limit di daerah MA20 sekarang sudah dalam posisi sedang profit gitu ya. MA20 berapa? Buka chart ya. Tujuan dari DCWT adalah bukan sinyal tetapi untuk lu bisa buka chart dan membiasakan melihat chart. Kalau lu sudah biasa lihat chart, lama-lama lu bisa charting sendiri. That's the point ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang apabila dia bisa mempertahankan MA20 di daily, that's really good for Luna ya. Karena overall dia masih secara price action mereka itu salah satu yang terbaik di market ya, di mana yang lain sudah mulai tembus MA20, 50, bahkan ada beberapa yang sampai di weekly pun sudah tembus 50. Sementara Luna di weekly masih aman-aman saja, masih jauh dari MA20 ya. Nah, selalu selanjutnya kalau kita lihat secara lebih mikronya lagi gitu, dan time frame lebih kecil lagi, dia sekarang sedang duel ya, sedang duel dengan MA20 di 4 hourly. Gitu.
Jadi kalau dia bisa mulai tembus dari sini, that's really good. Ya, karena seperti yang kita tahu, MA20 adalah si tukang pukul. Kalau dia bisa mulai lolos dari si tukang pukul, biasanya clear skies ahead, ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan bagi kalian yang mungkin belum sempat pasang di MA20, ya sekarang bisa lagi pasang di MA20 karena menurut gua sekarang ini masih menjadi main support. Tapi keep in mind, masih ada kemungkinan apabila Bitcoin masih begini terus, ya masih ada kemungkinan Luna turun lebih jauh lagi. Jadi kalau gue pribadi, gue udah siapin juga buy limit di daerah MA50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya Polkadot, di mana kita bisa lihat Polkadot mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 2 hari lalu dia mulai ada momentum, dan kita bisa lihat dia close di atas MA200 di daily. Ya, that's good. Dan ya itu PR utamanya ya. PR utama dari Polkadot adalah mempertahankan MA200 di daily. Kalau dia bisa mulai pertahankan itu, mungkin bisa jadi pola pembalikan ya, atau reversal. Tapi di waktu bersamaan MA20 semakin dekat, ya, semakin dekat. Dan seperti yang gue sudah sering bahas di DCWT ini, gue kasih nickname MA20 ini si tukang pukul. Karena kalau dia sudah mukul, biasanya ya menyebalkan, ya. Kita lihat, ini bahkan belum kena aja dia udah takut duluan, berturun, ya. Jadi PR dari Polkadot sebenarnya dua. Yang pertama adalah bertahan di atas MA200, buktikan bahwa MA200 kembali lagi berubah menjadi support. Dan yang kedua adalah jangan sampai dipukulin oleh MA20. Karena MA20 seperti yang kita lihat ya, sudah berkali-kali dia menjadi satu bouncer yang menyebalkan gitu. Tapi di waktu bersamaan kalau sedang lagi uptrend, ya jadi trampolin gitu ya. Jadi kalau lagi downtrend dia tukang pukul, kalau lagi naik dia jadi trampolin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, dan kalau gue pribadi, gue masih belum tambah lagi posisi, karena seperti yang kita lihat, dia masih belum kuat secara TA-nya ya, secara supportnya dia masih flimsy. Itu berbeda dengan seperti Luna gitu ya, Luna lebih jelas gitu secara supportnya, kalau sampai tembus kemana lagi. Kalau Polkadot, ya masih wait and see menurut gue ya. Jadi mungkin gue akan mulai tambah posisi Polkadot lagi apabila dia sudah melakukan movement seperti ini ya. Dia di sini nggak apa-apa misalnya andaikan sampai kepukul tapi dia mantul lagi di MA200, dan udah setelah dia mantul MA20 dia hajar. Kalau sampai dia sudah hajar dan bisa close di atas 20 daily-nya, that's really good. Nah, itu kita mulai boleh-boleh berpikir untuk nambah lagi posisi di Polkadot ya. Tetapi for now gua lebih wait and see dulu untuk Polkadot ya. Tetapi baik lagi, kalau secara fundamental menurut gua Polkadot is good ya. Dan apabila sudah terjadi konfirmasi, gue akan lanjut lagi untuk akumulasi gitu. Dan selanjutnya Cardano, dimana kita bisa lihat Cardano ya ada sih kemarin recovery, tetapi overall dia masih lemah ya, secara TA dia masih lemah. Dia mulai sepertinya terpantul di daerah sekitar mungkin $1 lebih 20 something ya. Jadi sekarang dia mulai bermain di daerah $1.30-an. Walaupun ya masih flimsy, secara support masih flimsy, dan gue pribadi nggak ada lagi nambah posisi Cardano karena ya baik lagi masih lemah secara TA-nya ya. Dan untungnya sih dia tidak kemarin nggak lanjut turun ya, karena ini berita dari ERC20 converter lah ya, mereka mulai ada, walaupun sebenarnya gini, kalau mau dibilang secara fairnya Cardano terus ada perkembangan, tapi ya baik lagi perkembangan secara teknologi gitu ya nggak selalu translate well ke harga gitu, karena apa ya, kadang-kadang ada orang banyaknya nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti, dan ya kalau lagi turun gini orang nggak beli gitu loh. Tetapi ya secara fundamentalnya seperti yang gue bahas kemarin-kemarin, Cardano sebenarnya terus berkembang gitu. Jadi kalau gue pribadi sih tetap gue hold gitu, tapi kalau lo ngerasa udah nggak kuat ya silahkan lepas saja gitu, karena ya seperti yang gue bilang berkali-kali, Cardano itu sometimes is a boring asset gitu ya. Dia stay di daerah yang lama, di daerah situ-situ saja lama sekali ya. Makanya joke-nya mereka adalah stable coin gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Cardano sih gue masih tunggu sampai dia ada movement seperti ini ya. Dia mulai membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau belum terbuat pola seperti ini, gue nggak beli lagi dulu. Ya, terutama gini, paling bagus kalau dia membuat higher high, higher low, tembus ini dan pantul di sini. Nah, gue mulai akumulasi lagi kalau terjadi movement seperti ini, ya. Dan otomatis kalau seperti ini, MA20 juga sudah dia kalahkan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan overall masih wait and see.
Oke, dan selanjutnya mana? Di mana kita bisa lihat ini setiap kali gue ngomong mana jadi kayak sedikit tongue twister ya. Di mana sih mana ya? Mana ini terpantul di MA50 dan kemarin dia juga cukup bagus ya. Dia nggak langsung jebol lagi ke bawah. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai ada selling pressure. Ya, oke lah. Masuk akal. Karena kenapa di 4 hourly chartnya ya, dia masih belum berhasil menembus MA50. Not bad lah. Overall not bad. Tapi seperti yang kita lihat, basically buying limitnya masih di area yang sama ya. Kalau gue pribadi aneh kan lupa gitu atau kelewat beli ya bisa pasang di MA50 di daily gitu. Karena kalau di 4 hourly chart ya masih apa ya, technically di sini mungkin bisa masuk ke support tapi masih flimsy ya. Jadi bisa dibilang the next big supportnya adalah di MA50. Dan overall kalau kita lihat di weekly juga dia sudah lumayan lah ya, sudah lumayan masuk ke Bollinger Band. Dan MA20 di weekly semakin mendekat. That's good. Tuh ya. Nah, mungkin kalau seperti ini mana mulai membuktikan ya bahwa price range baru dia adalah di 3 dolaran. Gitu. Nah, jadi ini yang kita perlukan gitu apabila aset itu mau menunjukkan bahwa dia memang ganti price range gitu. Karena banyak yang terjadi juga dia ngepump dan ujung-ujungnya dump lagi gitu loh. Nah, kalau mana kita bisa lihat sudah cukup panjang waktu yang dia habiskan di daerah sini. Gitu. Dan bahkan crash parah Bitcoin pun masih cukup dia tahan. Gitu. Berarti apa? Jangan-jangan mana ya sudah seperti yang gua bahas di DCWT kemarin, mulai berubah price range ya. Dan that's good. Apalagi ya buat kalian yang sudah beli mana ya dari awal-awal. Oke, dan selanjutnya adalah Ethereum. Di mana kita bisa lihat Ethereum ini sepertinya head and shoulders-nya sedang mulai beraksi nih ya. Dimana kayaknya antara 2 hari lalu atau kemarin gue bahas mengenai possibility dari Ethereum head and shoulders ya. Ini shouldernya, ini head, ini shoulders, dan dia sepertinya mulai retest dan boom. Ada kemungkinan dia bisa lanjut turun gitu. Nah, jadi buying limitnya sebenarnya kurang lebih masih sama ya. Kalau gue pribadi sih di dua tempat, antara di 3.946 dan di 3.621. Kenapa? Karena ini adalah sebelumnya previous high dan previous resistance. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Sebenarnya nggak pasti dia turun, ya, nggak pasti. Head and shoulders nggak selalu terjadi penurunan setelah itu. Apalagi kalau Bitcoin memutuskan untuk lanjut ke atas, ya sudah, berarti ya oke. Ini mungkin akan ya udah lanjut aja gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan basically kita masih harus banyak lihat ke inilah, masih harus banyak lihat ke BTC karena yang masih sangat menentukan BTC ya. Dari kemarin walaupun Ethereum cukup melawan, ujung-ujungnya mulai tunduk juga. Gitu. Jadi at the end of the day Bitcoin is still king ya. Oke, dan yang terakhir kita ada Matic atau Polygon ya, di mana dia sekarang mulai bukan terpantul ya, mungkin sedang retest MA20 di daily gitu. Nah, jadi overall masih quite okay karena technically speaking dia masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low ya. Tapi kalau dia mulai tembus daerah sini nih, mulai tembus dari sini dia close di bawah dari $1.97 $1 lebih 97 sen. Nah, itu mulai berubah tuh, dia mulai berubah ya. Jadi sebenarnya kalau kata gue tetap sih kuncinya masih di BTC. Kalau BTC mulai naik ini juga pasti ikutan ketarik kalau menurut gue ya. Atau mungkin lebih tepatnya ya ETH juga ya karena basically Matic masih sangat besar si confluence-nya dengan Ethereum. Dan tentunya Ethereum juga punya confluence besar ke BTC jadi so ya baik lagi ujung-ujungnya BTC ya. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi Matic sebenarnya bisa saja di MA20. Tapi siap-siap juga ada possibility bisa lanjut sampai ke MA50 gitu. Jadi lebih baik seperti yang gue sering ngomongin, lo average, jangan all in di satu posisi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sebelum kita selesaikan DCWT kita pada hari ini, sekali lagi gue ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah sinyal ya. Tujuan gue buka segmen DCWT adalah untuk membiasakan para subscriber gue membaca chart. Dan menurut gue it works ya, karena ada beberapa orang yang awalnya buta sama sekali teknik analisis, di grup sekarang sudah bisa mengerti gitu. Nah, karena dengan mudah gitu mengerti, karena kenapa? Ya ini, karena tiap hari ngeliat DCWT. Lama-lama, oh gua ngerti, mantul di sini. Oh 20 tuh yang begini, oh 50 yang seperti ini. Lama-lama dia terbiasa. Jadi itu tujuan utama gua DCWT. Dan sekali lagi, semua yang ada di Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi gitu ya. Dan ingat untuk do your own research dan manage your risk. Don't get wrecked in the market.
Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.